dipersembahkan oleh pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres telah mendaftarkan diri ke KPU. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menjadi pasangan terakhir yang mendeklarasikan diri. Pencalonan Gibran menuai sorotan karena dibumbui drama putusan Mahkamah Konstitusi dan pecah kongsi dengan PDIP. Sebagai anak presiden, Gibran dinilai memiliki privilege dan mendapatkan jalur fast track untuk bisa melompat jauh menjadi Bacawa Pres meski baru 2 tahun menjadi wali kota Solo. Apakah kehadiran anak presiden bisa membuat pemilu berjalan tidak fair? Bagaimana pula peluang 3 pasangan Baca Pres Bacawa Pres ini keluar sebagai pemenang? Inilah kontroversi selengkapnya, enaknya jadi anak presiden bersama saya Zilvia Iskandar. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Paten nggak wakil presiden kita? Selamat, mudah-mudahan kita akan bertanding fair, sehat, dan menyenangkan. Ya, selamat kepada Gibran. Welcome to the jungle. Selamat datang dalam pertempuran politik. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Baik, pemirsa, Tunggu Bahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada politikus PD Perjuangan, Masinton Pasaribu. Selanjutnya ada Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi. Berikutnya juga ada juru bicara PKS, M. Iqbal. Dan di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati. Berikutnya ada politikus Demokrat, Didik Mukrianto. Dan juga Direktur Eksekutif Poltreking, maksud kami Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Saya akan mulai dari Bang Masinton dulu. 3 pasangan sudah terbentuk. Selamat kami ucapkan untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tapi pertama yang ingin saya tanyakan Bang Masinton, apakah kegembiraan PDIP dalam mengusung Ganjar Mahfud ini sedikit terganggu karena fakta Prabowo jadi mengusung Gibran yang adalah kader PDIP? Jadi kembali ke tema tadi, enak jadi anak presiden. Enak gak Bang Masinton? Ya enak banget. Iya kan? Udah anak presiden, paman, ketua MK lagi. Udah lengkap sudah. Lengkap sudah. Oke, artinya Apa? terganggu tidak PDIP dengan Prabowo Gibran? Enggak lah. Itu kan hak masing-masing setiap warga negara gitu. Tapi lebih daripada itu sebenarnya, kenapa saya pakai kemeja hitam ini, menampakkan bahwa ini saya ikut dengan Pak Arief Hidayat. Oh iya. Yang sedang berkabung MK berkabung? dengan MK. Gitu loh. Artinya kita Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Putusan MK kemarin itu mengkonfirmasi ya bagaimana sistem dan aturan yang sudah kita sepakati dengan mudah itu ditabrak. Ini kan sebenarnya putusan MK itu saya selalu katakan ini adalah bagian dari upaya politik pelanggengan kekuasaan. Dan itu nyata. Ini kan bukan desain yang tiba-tiba, putusan MK ini bukan putusan yang berdiri sendiri. Ini by design lama. Ini skenario itu 3 periode tertolak. Setengah periode yaitu penundaan pemilu tertolak. Kemudian melipir menggunakan tangan. Yang sesungguhnya institusi ini harus kita jaga karena dia adalah garda terdepan untuk menjaga konstitusi kita. Tapi apa? Putusannya bukan putusan yang konstitusional menurut saya dan bukan berdasar atas pertimbangan konstitusi. Tapi putusan itu lebih pada putusan tiran menurut saya. Maksudnya putusan demi Putusan anak yang presiden tirani lagi-lagi? itu. Putusan demi anak presiden lagi-lagi? Ya, putusan itu tidak berdiri sendiri saya katakan.
Ini rangkaian tadi desain lama ya. Oleh siapa desain itu? Ya saya udah sampaikan kok. Siapa desainnya? Saya pernah tolak bagaimana upaya kelompok oligar yang menggunakan tangan kekuasaan itu untuk melanggengkan kekuasaan kaum oligar tadi itu. Saya udah sampaikan itu lama, bahkan viral. Setahun lalu saya udah sampaikan itu. Dan terjadi Pak, terkonfirmasi semua. Nah ini yang bagi kita, demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Oke, saya minta tanggapan dari Mbak Sarah dulu ya. Bang Masinton mengatakan ini adalah upaya pelanggengan kekuasaan lewat jalur konstitusi. Dan kita tahu putusan Mahkamah Konstitusi lah yang akhirnya membuka jalan buat Gibran menjadi bacawa pres Prabowo. Bagaimana jawaban Anda Mbak Sarah? Saya rasa masyarakat sudah cukup pintar ya. Maksudnya mereka nggak ujuk-ujuk baru ngelihat politik sekarang. Mereka sudah melihat politik banyak dari, terutama kami juga yang milenial ya, yang adalah mayoritas pemilih gitu ya. Kami sudah melihat dari tahun, terutama misalnya saya yang milenial atas dikit gitu, karena kan mulainya 81, saya 86. Kita masih ingat waktu mulai-mulainya reformasi. Ya. Jadi jejak politik setiap partai, jejak politik untuk apakah tadi melanggengkan kekuasaan, jejak politik memperjuangkan kekuasaan setiap partai, itu semua masyarakat sudah cukup pintar. Dan dalam hal ini ya saya nggak mau berdebat sama Bang Masinton karena perspektif beliau itu adalah hak beliau. Saya sebagai warga negara Indonesia yang dimana saya pernah mengajukan gugatan ke MK untuk hak suara, bukan hak suara, tapi hak saya untuk memperjuangkan ada 5.000 suara saya yang dicuri waktu itu di tahun 2019. Tetapi ditolak berdasarkan waktu itu katanya permasalahan administrasi. Saya menghormati waktu itu hukum. Nah sekarang ada keputusan MK yang terlepas dari apapun teori-teori yang dikeluarkan mencapai ke titik itu keputusan itu diambil dan kami menghormati. Oke, menghormati dan Anda percaya bahwa masyarakatlah yang akan menilainya. Betul. Oke, kita akan lihat kalau masyarakat yang menilai. Di sini kami ingin menampilkan bagaimana respons masyarakat terhadap putusan MK. Kita melihat di sini ada hasil analisis dari lembaga analis media sosial Drone Emprit yang menyebutkan mayoritas netizen kecewa Gibran menjadi cawapres Prabowo. Coba kita lihat sentimen yang dirilis oleh lembaga analisa media sosial Drone Emprit. Boleh ditampilkan teman-teman? Di sini kami merangkum sentimen apa saja yang ditampilkan oleh masyarakat khususnya netizen. Dan ternyata mayoritas atau 41% di sini adalah sentimen negatif. Sementara yang positif 39% dan yang netral 20%. Sentimen negatif ini apa isinya? Di sini adalah topik percakapan. Yang positif tadi kita lihat, sementara yang negatif adalah kritik putusan MK soal batas usia, kemudian juga kecaman politik dinasti Presiden Jokowi, menyebut Gibran sebagai pengkhianat dan tidak loyal pada partai, dan juga kritik langkah Jokowi yang melakukan apa saja untuk melanggengkan kekuasaan. Ada respon negatif ini Mbak Sarah, apakah ini sudah diperhitungkan oleh Pak Prabowo sebelum meminang Gibran? Saya yakin sudah. Tapi menarik karena saya yakin di sini kalau misalkan kita nanya ke Bang Adi dari segi survei biasanya itu kan ada skor yang dipertimbangkan sebagai errornya ya, apa itu? Margin of error. Margin of error, thank you. Menarik bahwa saya baru pertama kali melihat survei ini dan perbedaan antara negatif dan positif itu bisa dikatakan tipis. Dan itu sebenarnya cukup menarik untuk kami karena kalau dikatakan dari apa yang menjadi alasan di sini itu saya rasa juga sangat keluarnya dari ya kubu tertentu dan itu fair saja dalam hal politik. Yang menarik justru bisa diingat bahwa Mas Gibran itu bukan hanya dari kubu kami yang waktu awal menggagas untuk menjadikan bacawa pres. Karena dari kubu Ganjar waktu itu pun juga dari PDI Perjuangan sempat mengajukan
oh mungkin kita akan mempertimbangkan Mas Memasukkan Gibran Ganjar sebagai dalam list. bacawa pres untuk Ganjar juga. Jadi dan itu fair aja. Oke, baik. Saya ingin tanya dulu ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kita membahas enaknya jadi anak presiden ini bisa berdampak sekarang ya, kalau dilihat dari situasi yang berkembang, bisa berdampak positif pada Prabowo Gibran atau justru berdampak negatif? Ya kalau ditanya apa enaknya jadi presiden atau enak jadi presiden, ada yang disebut dengan enak mewaladoh, jadi enaknya tebal. Kalau enaknya Bang Masinton itu enaknya tipis, saya menyebutnya itu enak mewaladoh. Nah Gus Romi langsung tertawa, enak banget lah, Oh, enak banget. Oke. Enaknya berlipat ganda. Ya tentu enak lah, pasti semua orang bermimpi ingin jadi anak presiden, apapun ya, karena ada privilege, ada kemudahan, ada bantuan-bantuan yang tanpa kita undang juga datang dengan sendirinya. Termasuk fenomena politik per hari ini gitu ya. Bahwa suatu waktu saya juga pernah bermimpi jadi anak presiden karena apapun saya bisa lakukan. Nah cuman memang problemnya kalau bicara tentang hari ini misalnya Mas Gibran anak presiden kemudian bisa maju, antara enak dan gak enak. Enaknya karena sudah ditetapkan di KPU mendaftar. Tidak enaknya jadi bulan-bulanan di media sosial. Kemudian dibully oleh kalangan aktivis ya, kelompok pro demokrasi sampai hari ini resistensinya besar. Kalau kita mengacu pada pembicaraan yang tadi ditampilkan oleh Sylvia, itu kan sebenarnya hampir terbelah Mbak, 41 yang negatif, positifnya 39. Ya margin of error lah ini, kalau mau disederhanakan ini imbang terbelah antara yang positif dan negatif. Ada juga yang mendukung itu. 39% sentimennya positif. Itu artinya kalau kita melihat ketika Gibran diumumkan sebagai kandidat capres, pembicaraannya sampai hari ini memang kuat-kuatan narasi politiknya. Ada yang mendukung, itu dianggap sebagai langkah politik yang rasional, ada juga dianggap sebagai langkah politik yang blunder, bunuh diri dan seterusnya. Baik. Apakah Prabowo Subianto mengkalkulasi ini semua? Saya kira sudah mengkalkulasi. Karena mungkin ya bagi kubu Prabowo Subianto, satu-satunya keyakinan untuk memenangkan pertarungan di 2024 dengan cara mendapatkan dukungan politik Jokowi. Selama ini kan Jokowi ditarik apakah dukung Ganjar, apakah dukung Prabowo. Masih agak rumit cara membedakannya. Tapi ketika Gibran dipilih oleh Prabowo Subianto, tak ada bantahan. Jokowi pasti di situ. Kan tak mungkin orang tua itu tak merestui, tak mendoakan dan tidak mendukung total anaknya yang maju bertanding di 2024. Baik. Makanya sekalipun ada sentimen pembicaraan negatif di media sosial, kan problemnya pembicaraan begini kan nggak sampai ke bawah, Sylvia. Seringkali hanya ramai di medsos di kalangan menengah ke atas yang saya kira memang kalangan menengah ke bawah itu punya preferensi dan pembicaraan yang beda-beda. Oleh karena itu kubu Bang Masinton, pendukungnya Pak Ganjar Pranowo, bagaimana menerjemahkan 41% yang sentimen negatif itu sebagai upaya untuk mengerosi dan menggerus kekuatan politik Pak Prabowo Subianto. Atau justru dan Amin. Ban Amin juga. Nah, tapi Amin tumben-tumbenan loh, agak sedikit nggak nyerang. Karena ada begini, apa ini ya? Amin meyakini akan lolos putaran pertama. Makanya belakangan nggak nyerang ini. Dia lagi menikmati ini sekarang justru. Dia bisa menikmati. Atau sebaliknya, yang negatifnya itu 41%, itu bisa diakuisisi dengan sentimen yang kemudian justru tidak akan membuat erosi dukungan Pak Prabowo Subianto. Oke, kalau begitu biasanya Bang Iqbal paling passion kalau udah bicara soal politik dinasti. Tapi tadi masih anteng ya, nanti kita akan kasih waktu nanti di segmen berikutnya. Dan juga untuk Mas Romi, kalau Ganjar Mahfud melawan pasangan Amin dan ini adalah pasangan dan juga pasangan yang diisi oleh anak presiden, berat tidak sih buat pasangan Ganjar Mahfud dan juga pasangan Amin? Kita akan bahas pemirsa usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.